Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, yang pertama ialah sumber cahaya. Sumber cahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Oke, untuk jelasnya akan saya jelaskan satu persatu ya. Sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang berasal dari alam. Jadi, benda-benda yang memiliki sumber cahaya alami ialah benda yang mampu memancarkan cahayanya sendiri, seperti matahari, ada bintang, ataupun kilat. Jadi, contohnya matahari ini ya. Matahari dia dengan sendirinya akan memancarkan cahaya. Untuk kalian tahu, matahari itu adalah sumber cahaya yang terbesar di bumi. Ya, jadi matahari itu sebenarnya cahaya yang terbesar di alam semesta juga, karena merupakan pusat tata surya di galaksi kita ya. Untuk selanjutnya adalah sumber cahaya buatan. Untuk sumber cahaya buatan ialah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Jadi benda-benda tersebut mampu memancarkan cahaya karena memang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya ada lampu, ada senter, ada kembang api. Oke, itu untuk sumber cahaya. Ada sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan ya. Diingat-ingat, ada yang alami, ada yang buatan. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 6. Agar lebih jelas nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama, sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil atau lubang. Apabila ruangannya tertutup dinding, cahayanya akan masuk hanya lewat dari lubang ini, contohnya ya. Jadi dinding, kemudian ada lubang, bisa juga jendela, kemudian cahayanya bisa masuk melalui jendela atau lubang itu saja. Untuk bagian dinding ini, cahaya tidak akan bisa menembus atau melewatinya. Berkas-berkas cahaya yang nampak ini menunjukkan bahwa cahaya merambat dengan lurus. Ya. Sifat selanjutnya, sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat cahaya atau kita bisa melihat benda ya maksudnya, karena ada cahaya yang memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata, sehingga kita tidak dapat melihat benda. Makanya kalau kita berada di tempat gelap atau sedang mati lampu, maka kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita bercermin, cahaya dari lampu akan merambat ke cermin. Nah, ini contohnya ya. Lalu cahaya tersebut akan dipantulkan ke mata sehingga kita bisa melihat bayangan yang ada dalam cermin. Untuk jelasnya saya ulangi untuk contohnya ya. Ini ada lampu. Tadi lampu apa? Lampu adalah sumber cahaya buatan ya. Lampu memancarkan cahaya dan mengenai benda. Contohnya buku ini ya. Cahaya lampu itu tadi dipantulkan oleh buku dan menuju ke mata kita. Oleh karena itu, kita bisa melihat buku. Diulangi lagi. Cahaya mengenai buku. Kemudian buku memantulkan cahaya lampu tadi ke mata kita. Jadi mata kita bisa melihat buku yang kita pegang tadi.
Kemudian untuk yang anak sedang bercermin ini, contohnya cahaya lampu mengenai cermin. Kemudian cermin ini memantulkan cahaya lampu tadi ke mata kita. Oleh sebab itu, kita bisa melihat adanya bayangan diri kita di cermin. Oke. Selanjutnya ialah sifat yang ketiga, cahaya bisa menembus benda yang bening. Persamaan kata atau sinonim dari benda bening ialah benda transparan. Jadi, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga benda yang transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda yang transparan atau bening tadi. Seperti kaca jendela tadi ya. Ketika kaca jendelanya bening, maka kita akan bisa melihat pemandangan yang ada di luar rumah. Nah, jenis benda berdasarkan sifatnya pada cahaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda bening atau transparan. Kedua, ada benda tembus cahaya atau buram. Yang ketiga, benda tidak tembus cahaya atau gelap. Dari ketiganya akan saya jelaskan satu persatu agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami ya. Yang pertama ialah benda bening atau transparan. Ciri-cirinya, semua cahaya bisa masuk atau bisa menembus benda tersebut. Jadi ketika kita menyorotkan lampu senter ke benda bening, jadi ini benda bening seperti kaca ya, itu semua cahaya akan dapat menembus benda bening tersebut. Nah, contohnya di sini tadi kaca jendela yang bening ya. Jadi kita bisa melihat secara jelas pemandangan yang ada di luar. Kemudian kaca mobil yang bening. Jadi kaca yang belum dilapisi filter film ya. Kalau semisal kacanya sudah dilapisi film, maka dia akan berubah menjadi benda buram karena tidak semua cahaya bisa masuk. Tetapi kalau menggunakan kaca bening seperti ini, maka dia termasuk benda transparan atau benda bening. Terlihat supirnya bisa nampak dari luar ya. Kemudian selanjutnya ada gelas bening. Karena dia bening, kita bisa melihat isi dari gelas tersebut, yaitu ada es batu, kemudian warna minumannya bisa terlihat ya. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh tentang benda bening. Untuk selanjutnya ialah benda tembus cahaya atau bisa disebut dengan benda buram. Ciri-cirinya hanya sebagian cahaya yang bisa menembus benda tersebut. Contohnya, ketika kita menyorot lampu senter ke benda buram ini, hanya sebagian saja cahaya yang bisa menembusnya. Contohnya, bendanya ada kertas, ada tirai putih seperti ini atau kain, kemudian ada sunglasses atau kacamata buram ya. Penjelasannya seperti ini, contohnya ya. Tadi pada contoh benda bening, ketika di sini ada kaca bening, maka akan nampak jelas pemandangan yang ada di luar. Tetapi ketika jendelanya tersebut dilapisi dengan tirai atau kain putih seperti ini, maka hanya cahayanya saja yang masuk sebagian. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan yang ada di luar rumah. Nah, kemudian seperti kaca sunglasses ini ya. Ini nanti ketika kita memakai sunglasses, hanya sebagian cahaya saja yang masuk ke mata. Jadi, ketika kita berada di luar ruangan yang cahayanya banyak, kita akan merasa silau kan, karena cahayanya banyak sekali, terang. Dengan memakai sunglasses ini nanti, mata kita menjadi tidak silau lagi, karena hanya sebagian saja cahaya yang mengenai atau masuk ke mata kita. Benda yang ketiga, yaitu benda tidak tembus cahaya atau benda gelap. Ciri-cirinya, cahaya tidak dapat menembus benda tersebut. Jadi, ketika lampu senter ini menyorot ke benda gelap, itu sama sekali tidak ada cahaya yang mampu menembusnya ya. Contohnya ada dinding atau tembok, ada pintu kayu, ada buku. Tapi kalau kertas
hanya 1 lembar itu termasuk benda yang buram atau benda tembus cahaya. Tetapi kalau buku ini kan terdiri dari banyak kertas, dia termasuk golongan benda tidak tembus cahaya. Paham ya sampai di sini? Nah, agar lebih jelasnya perbedaan antara benda bening, benda buram, benda gelap, kita lihat gambar ini. Ada gambar jendela menggunakan kaca bening, di dalamnya dilapisi tirai kain putih, dan di sini ada tembok warna pink ya. Yang masuk dalam kategori benda bening atau transparan ialah kaca bening ini ya, kaca di jendela. Ciri-cirinya apa tadi? Semua cahaya bisa masuk, bisa menembus benda tersebut, bisa mampu menembus kaca bening ini, sehingga objek atau pemandangan di luar bisa nampak dengan jelas. Itu benda bening atau transparan. Kemudian yang kedua ialah benda tembus cahaya atau benda buram. Contohnya tadi ada tirai. Ya, tirai atau kain. Nah, di sini terlihat ya, hanya sebagian cahaya saja yang mampu menembus tirai ini ya. Dan dibuktikan bahwa di sini harusnya ada gambar pohon, ada objek pohon, tetapi tidak nampak karena yang masuk atau mampu menembus hanya sebagian cahaya saja. Kemudian yang ketiga, benda tidak tembus cahaya atau benda gelap. Contohnya dinding atau tembok ya. Tuh di sini sama sekali tidak terlihat adanya cahaya yang masuk. Nah, jadi ini benda bening, benda buram ya, tirainya, kemudian tembok tadi benda yang gelap atau tidak tembus cahaya. Dari contoh ini jelas ya perbedaannya untuk benda bening, benda buram maupun benda gelap. Nah, masuk ke sifat yang keempat dari cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi ketika cahaya menembus media yang berbeda, contohnya misalnya ini ya, ini adalah media udara ya, di sini udara, kemudian yang di sini air, media air. Jadi media air itu kan dia lebih padat ya dibandingkan dari udara. Nah, ketika cahaya menembus dari udara, dari media udara ke media air, maka dia akan dibiaskan atau dibelokkan. Nah, efeknya apa? Ini nampak ya, misalnya sendok yang dicelupkan ke gelas ini nampak seperti bengkok atau patah. Karena apa? Cahayanya sampai di sini. Jadi cahaya dari udara ketemu air, dibelokkan atau dibiaskan, akhirnya sendoknya menjadi bengkok. Ataupun semisal saat kita melihat ikan di dalam kolam ya. Sebenarnya ikan itu berada di dasar kolam, tetapi karena tadi ada pembiasan, jadi cahaya masuk dari udara kemudian dibelokkan karena masuk ke air, makanya akan terlihat seolah-olah ikan berada di dekat permukaan atau lebih dangkal. Itu karena adanya pembiasan atau pembelokan cahaya. Kemudian sifat yang kelima dari cahaya ialah cahaya bisa diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya matahari itu contoh ya, contoh dari apa yang namanya cahaya putih. Jadi cahaya putih tadi apa? Tersusun dari berbagai warna. Cahaya putih tadi karena tersusun dari berbagai warna, makanya kita bisa menguraikannya satu persatu ya, yang nantinya akan membentuk pelangi. Contohnya seperti ini. Cahaya putih ketika kita tembakkan atau sorotkan ke prisma, ya ini namanya prisma ya, prisma kaca yang bening ya, maka dia akan diuraikan dari cahaya putih tadi, akan diuraikan menjadi beberapa warna, ada 7 ya. Terbentuklah warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cara mudah menghafalkannya: me, ciku, hipi, niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Biasanya pelangi akan terlihat ketika hujan, ya, tetapi ada syaratnya juga. Ada sinar matahari pada waktu hujan. Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan adanya sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma. Jadi air hujannya ini yang berperan sebagai prisma kaca yang bening tadi ya, sehingga mampu menguraikan cahaya matahari menjadi warna-warni yang terbentuk menjadi pelangi. Nah, ini contoh eksperimen jika kalian ingin membuat pelangi sendiri ya. Di gelas atau di bak yang transparan ini kita isi air, kemudian kita masukkan kaca bening. Nanti cahaya yang masuk akan diuraikan menjadi pelangi seperti ini. Nah, selanjutnya sifat yang terakhir ya, sifat keenam, yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Jadi cahaya tadi kan sifat yang pertama ialah cahaya merambat lurus. Karena dia merambat lurus, dia tidak dapat berbelok. Tetapi masuk ke sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan ya. Oke. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda tersebut akan membentuk bayangan. Ini sama-sama bola tenis ya. Tetapi di sini bayangannya lebih panjang. Yang ini pendek. Kok bisa beda? Padahal sama-sama bola tenis. Nah, berbedanya bentuk bayangan pada suatu benda yang sama itu diakibatkan perbedaan jauh dekatnya sumber cahaya pada benda tersebut dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis cermin ya, ada cermin datar, ada cermin cekung, ada cermin cembung. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya. Jenis cermin yang berbeda itu nanti akan mengakibatkan perbedaan juga bayangan yang muncul pada cermin tersebut. Contohnya, kalau cermin datar nanti bayangan yang muncul akan berbentuk sama dengan benda yang ada di depannya. Kalau cermin cembung, benda akan terlihat lebih kecil dan lebih jauh. Kalau yang cermin cekung biasanya ketika dalam jarak jauh nanti bayangan yang terbentuk bisa terbalik. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ini bola tenisnya bentuknya sama tetapi bayangannya berbeda? Karena apa? Posisi benda dan jauh dekatnya sumber cahaya itu yang mempengaruhi bentuk dari bayangan. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis cermin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.